TunePocket.com. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu penetapan kadar Ca dalam batu kapur. Nah, prinsip dasarnya yaitu kation Ca2+ itu dapat diendapkan sebagai COO2Ca atau kalsium oksalat. Ya, setelah disaring dan dicuci, endapan kalsium oksalat ini nanti dilarutkan dengan H2SO4. Ya, kemudian COOH2-nya ya, itu yang dibebaskan dapat dititar dengan larutan KMnO4 sehingga kadar Ca-nya nanti dapat dihitung. Nah, untuk reaksi yang digunakan atau bahannya itu kita pakai sampelnya batu kapur CaCO3. Larutan KMnO4 sebagai larutan standar, larutan amoniaknya 3N nanti untuk suasana basah, kemudian ada larutan CH3COOH5N untuk suasana asam, dan larutan H2SO4, ya, dan larutan HCl nanti yang akan melarutkan CaCO3, dan ada Hblur COONH42 4% ini untuk mengendapkan. Nah, untuk prosedur kerjanya, kira-kira kalian menimbang sebanyak 150 mg atau 0,15 gram CaCO3. Kemudian diletakkan di beker glass. Ya, dan ditambah dengan HCl 4N sebanyak 5 ml. Nah, ini kenapa kok ditambahkan HCl? Karena CaCO3 dia tidak mudah larut atau sukar larut dalam air, makanya menggunakan pelarutnya adalah HCl. Kemudian larutan ini nanti dipanaskan ya hingga larut ya, mesti dipanaskan di sini untuk mempercepat pelarutan itu ya. Larut dan kira-kira agak mendidih sebentar. Kemudian nanti ditambahkan dengan aquades sampai kira-kira 200 ml. Ya, masih dipanaskan sampai suhu mencapai 90 derajat Celcius. Kemudian diteteskan atau ditambahkan indikator MO sebanyak 2 tetes. Ya, nanti larutan akan berubah warna menjadi merah. Ya, bila larutan berubah menjadi merah, ya, ini menandakan bahwa larutan tersebut itu bersifat atau dalam suasana asam. Ya. Kemudian larutan tersebut, nah larutan ini larutan apa? Nah, larutan tersebut adalah larutan CaCl2. Jadi dari reaksi CaCO3 ditambah HCl nanti akan terbentuk CaCl2, H2O dan CO2. Ya, di sini adalah CaCl2. Kemudian CaCl2 tersebut nanti diendapkan dengan penambahan COONH42. Jadi fungsi amonia oksalat ini COONH42 ini adalah untuk mengendapkan ya. Penambahnya kira-kira 20 ml. Ya, untuk penambahannya itu dilakukan secara tetes per tetes sambil diaduk. Kenapa kok harus tetes per tetes? Agar diperoleh endapan yang optimal. Nah, untuk reaksinya ya, reaksi ini tadi CaCl2 ditambahkan COONH4, nah, nanti dia akan berubah menjadi endapan COO2Ca plus NH4Cl. Ya, setelah terbentuk endapan, nanti dia ditambahkan dengan amonia 3N ya sampai berwarna kuning. Untuk penambahan amonia ini harus dilakukan di lemari asam ya, karena amonia baunya sangat
menyengat. Oke, kenapa kok ditambahkan amonia, Bu? Agar dia larutan tersebut dalam kondisi basah. Karena dia akan lebih mudah larut ya, akan lebih mudah terbentuk endapan ketika dalam kondisi basah. Kemudian dia dipanaskan kembali ya, tapi pemanasannya di dalam water bath ya, selama 30 menit. Ini agar diperoleh endapan yang lebih sempurna. Itu dipanaskan di water bath. Nah, kemudian nanti disaring ya, larutan ini kemudian nanti disaring ya, dan dicuci ya, dibilas atau dicucinya menggunakan Aquades yang sudah ditetesi dengan CH3COOH atau asam asetat 3N. Ya, kenapa kok ditambahkan asam asetat? Supaya endapannya ini tadi dia berubah menjadi suasana asam. Kemudian ya, kertas saring serta endapannya diambil, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu bagaimana dengan filtratnya? Filtratnya tidak kita gunakan. Jadi yang kita gunakan hanya kertas saring dan endapan. Dimasukkan dalam Erlenmeyer. Nah, kemudian dia ditambahkan dengan H2SO4 4N yang panas sebanyak 50 ml. Jadi H2SO4-nya harus dipanaskan dulu. Kenapa? Ya, ini untuk mempercepat pelarutan endapan. Ya, selain untuk mengkondisikan suasana yang sangat asam, dia juga untuk mempercepat pelarutan endapan. Ya, kemudian dipanaskan hingga suhunya 70 derajat Celcius. Nah, setelah itu dititrasi menggunakan KMNO4 hingga warna berubah menjadi merah muda atau merah soulas. Ini dilakukan juga secara duplo. Ini ada video teman kalian, bisa dilihat di YouTube-nya ya. Di sini juga akan saya putarkan ya, mungkin akan saya percepat. Oke. Angka pertama yaitu menimbang sampel 150 Ini mg sampelnya ditimbang kira-kira 0,15 gram atau 150 mg. Oke, untuk penimbangannya 2 kali ya. Langkah selanjutnya yaitu menaruh sampel Ini pada dilarutkan menggunakan HCl dalam beker gelas. kemudian sampel ditambahkan dengan HCl 5 ml yang bertujuan untuk melarutkan sampel agar terlarut dengan sempurna. Ya, karena memang CaCO3 suka larut dalam air, makanya dia dilarutkan menggunakan HCl. Ya, jadi reaksinya CaCO3 ketika ditambahkan HCl nanti berubah menjadi larutan CaCl2. Ya. Langkah selanjutnya yaitu Nah, ini dipanaskan agar ya, kira-kira hingga semua mendidih. sampel terlarut dengan sempurna. Selain itu agar sampelnya dapat larut sempurna. Setelah mendidih, kemudian ditambahkan dengan Aquades sampai volume larutan menjadi 200 ml. Oke, jadi nanti ditambahkan Aquadesnya kira-kira sampai 200 ml.
Ini dipanaskan terus sampai kira-kira suhunya 90 derajat Celcius ya. Itu Kemudian diukur siapkan suhunya. termometer untuk mengukur suhu sampai suhu mencapai 90 derajat Celcius. Kemudian ditambah indikator MO. Mencapai 90 derajat Celcius. Kemudian tambahkan dengan indikator MO sebanyak 2 tetes. Nah, tambahkan kira-kira 2 tetes ya. Bila dia berubah menjadi warna merah ya, itu berarti dia larutannya tanpa asam. Langkah selanjutnya yaitu jika telah mendidih ditambahkan dengan amonium oksalat dengan cara Sudah tetes, mendidih, dia ditambah perlahan, dengan dan diaduk. amonium oksalat. Penambahan Ya. amonium oksalat bertujuan untuk membentuk endapan. Nah, penambahan amonium oksalat ini untuk membentuk endapan. Jadi dari larutan CaCl2 ditambah amonium oksalat, nanti terbentuk endapan kalsium oksalat COO2Ca. Untuk penambahannya harus tetes per tetes ya, agar diperoleh endapan yang lebih optimal. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan amonia Kemudian sampai larutan menjadi ditambahkan amoniak di dalam lemari penambahan asam amonia sambil bertujuan diaduk. untuk memberikan suasana basah pada larutan. Nah, ini untuk penambahan amonia ini agar larutan tersebut berubah menjadi suasana basah ya, larutan dan endapannya ini ya kan, terlihat ada endapannya. Ini ditambahkan sampai Penambahan amonia dilakukan warna dengan kuning. diaduk agar reaksi yang terbentuk lebih cepat. Oke, setelah warna kuning ya, dia nanti dipanaskan kembali tapi dalam water bath ya. Kenapa dipanaskan dalam water bath? Agar diperoleh endapan yang lebih Jika sudah sempurna. berwarna kuning, kemudian dimasukkan ke dalam water bath suhu 90 derajat Celcius. Kan terbentuk endapannya ya, putih di bawah beker Agar ini. pendinginan lebih cepat dilakukan dengan merendam dengan air dingin. Setelah dingin, kemudian disaring Dia dengan didinginkan, corong kaca setelah yang dingin telah diberi disaring. kertas saring untuk menyaring endapan. Oke, setelah disaring nanti diambil kertas saring dan endapannya, larutannya dibuang ya, tidak dipakai. Kemudian endapan dicuci dengan CH3COH plus Aquades. Oke, nah kemudian nanti dicuci ya, dicuci menggunakan Aquades air, tapi yang sudah ditetesi dengan asam asetat. Kenapa ditetesnya sama asetat? Agar larutan pencucinya tersebut dia Langkah bersifat selanjutnya yaitu asam. menyiapkan kuret yang kemudian dibilas dengan larutan standar KM4. Ya, di sini menyiapkan buretnya, dibilas dulu dengan larutan standar KM4 sebelum didetasi. Kemudian isi buret dengan larutan standar KM4 0,1 N. Oke, ini KM4 nya masukkan dalam buret. Pastikan ujung buret tidak membentuk gelembung atau terbentuk gelembung.
Langkah selanjutnya yaitu menaruh sampel endapan pada Elmer kosong. Nah, ini endapan beserta kertas saring dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, sedangkan filtratnya tidak dipakai. Nah, kemudian ini yaitu dipanaskan H2SO4 nya ya, dipanaskan, kemudian dimasukkan ke dalam panaskan, Erlenmeyer. kemudian dimasukkan dalam Dalamnya terdapat Erlenmeyer agar dia untuk dan kertas saring. melarutkan endapan-endapan dan memberi suasana sangat asam karena reaksi titrasi redoks dan permanganometri dia berjalan dalam suasana yang sangat asam. Oke, ya, panaskan, cek sampai suhu kira-kira 70 derajat Celcius. Larutan. Suhu yang diinginkan yaitu 70 derajat Celcius. Jika belum mencapai, kemudian dilakukan pemanasan dengan kompor listrik. Jika suhu telah mencapai 70 derajat Celcius, kemudian dan dapat melakukan langkah selanjutnya yaitu titrasi. Nah, kalau sudah dipanaskan, kemudian dititrasi dengan KMNO4 ya, sampai warna merah ulas atau merah muda. Titrasi dihentikan ketika warna larutan berubah menjadi pink atau merah seulas. Sampai pink atau merah seulas. Ini untuk data pengamatannya, kita nimbangnya 2 kali, masa 1 0,1510, masa keduanya 0,1500. Nah, di ECA itu MR dibagi 2 karena dia ada 12 ya. Di CDE-nya CA40 dibagi 2 jadi 20. N KMNO4 yang kita gunakan di lab itu ya, hasil standarisasi teman-teman itu 0,1049 N. Nah, volume titarnya adalah 32,87 dan 32,80. Itu untuk data pengamatan. Hanya untuk perhitungannya itu kadar CA dalam praktikumnya itu V kali N dikali dengan VE bagi miligram sampel dikali 100%. Dan bicara juga untuk kadar secara teoritis ya, kadar CA teoritisnya. Wah, ini maaf, ini belum saya ganti ya, ini nanti silahkan diganti sendiri ya. Kadar CA ini ya, ini harusnya CA sama dengan ARCA dibagi dengan MR nya CaCO3 dikali 100%. Ya, ini silahkan nanti diganti ya. Nah, untuk reaksi redoksnya, untuk reaksinya, nah ini tadi CaCO3 jika dilarutkan dengan HCl dia akan membentuk larutan CaCl2 ya. Larutan CaCl2 nya ini nanti yang akan diendapkan dengan amonium oksalat ya, sehingga diperoleh endapan kalsium oksalat CaCO2 ya. Dan endapannya ini nanti ditambahkan H2SO4 ya, agar berubah menjadi sangat asam, baru dititrasi menggunakan KMNO4 ya. Ini reaksi redoks secara keseluruhannya 2 KMNO4 ditambah 5 COOH plus 3H2SO4 jadi 2SO4 2MnSO4 plus 8H2O dan 5CO2. Nah, itu ya untuk materi penetapan kadar CA dalam bubuk kapur. Thanks.
Terima kasih. Bila ada yang menanyakan, bisa kita sharing di grup WA. Silahkan laporannya dikerjakan. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And say hello to New York City.